Di kesempatan ini kami persilakan pasangan calon nomor urut 5 bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu bertanya Anda 1 menit. Boleh sebentar timer izin ya. 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan paslon 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan kami haturkan permohonan maaf, kita masih menunggu waktu atau timer berjalan. Boleh dites terlebih dahulu timernya sebelum kita melanjutkan debat. Sekali lagi kami pastikan masing-masing paslon mendapatkan hak yang sama. Ya. Kita pastikan, silakan. Timer boleh kita cek dulu ya teman-teman. Boleh kita cek dulu sebelum kita mulai kembali. Masih Bagaimana? belum berjalan. Timer belum berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon Bismillah sebentar, Pak. ya, kita Sebentar. tunggu sebentar ya Pak ya. Sekali lagi kami memohon waktu Anda sejenak untuk paslon nomor urut 2 dan nomor urut 5. Kami memastikan hak Anda untuk mendapatkan waktu sama. Baik, kita akan fokus kepada layar di depan kanan kiri moderator. 1 menit waktu Anda bertanya dihitung ketika Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paslon nomor 2 yang kami hormati, Bapak adalah incumbent 10 tahun memimpin Buton. Seperti tadi telah sampaikan pada saat pencapaian visi misi, ada satu etalase budaya yang harus ditampilkan yaitu Gedung Expo. Gedung Expo sudah menghabiskan biaya sekitar 30 miliar dan sampai saat ini tidak selesai. Pertanyaan saya, apa kendala-kendala, masalah-masalah manajemen apa yang terjadi sehingga Gedung Expo belum bisa kita nikmati hingga sekarang? Terima kasih. Cukup Bapak? Cukup, baik. Kita menuju ke paslon 02 untuk menjawab. Sudah siap paslon 02? Siap. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Gedung Expo itu adalah rencana pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara membangun gedung dalam rangka pelaksanaan Halus Ultra 2017. Sudah dianggarkan, namun Halus Ultra itu tidak terjadi di Kabupaten Buton. Lalu kemudian pekerjaannya di tahap pertama setelah itu terhenti. Pemerintah Kabupaten Buton menganggap ide dari Gubernur Sulawesi Tenggara dalam membangun sebuah gedung yang menjadi etalase bagi Kabupaten Buton dalam semua aktivitas masyarakat, maka pemerintah Kabupaten Buton berupaya untuk melanjutkan pembangunan itu secara bertahap dengan anggaran yang tersedia di Kabupaten Buton. Sampai dengan 2022 itu baru pada tahapan sesuai dengan audit BPK, setiap tahapan penganggaran itu tahap perencanaannya misalnya sampai pada dinding, kemudian selanjutnya dan penataan pengamanan karena itu dibangun di ruang kemiringan, sehingga untuk menyelamatkan aset yang telah ditanamkan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara, pemerintah Kabupaten Buton menganggap ini perlu diselamatkan karena memiliki tujuan yang bagus untuk Kabupaten Buton. Hanya saja APBD Kabupaten Buton yang PAD-nya sangat rendah, tidak mungkin seluruh anggaran kita drop ke sana. Maka dibangunlah itu secara bertahap. Masih ada tahap lanjutan yang belum dianggarkan. Kita berharap kemarin ada pemerintahan selanjutnya PJ itu bisa menyelesaikan, menganggarkan kembali sehingga aset itu bisa kemudian bisa termanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Buton. Dan memang pembangunannya secara bertahap sesuai perencanaan dan ketersediaan anggaran setiap tahun anggaran berjalan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan harap tenang. Selanjutnya paslon nomor urut 5 untuk menanggapi. Anda punya waktu 1,5 menit. Dihitung ketika Anda bicara. Iya, baik, terima kasih. Sebuah proses pembangunan apapun dia sumber anggarannya, itu adalah asas-asas fungsionalisasi yang sangat kita harapkan. Fungsionalisasi itu penting. Oleh karena itu seorang kepala daerah telah diberikan ranah-ranah manajemen oleh FOIOL bahwa ada POAK, Planning, Actuating, Controlling, and
actuating dan controlling. Artinya apa? Bahwa ada cara-cara yang terbaik yang bisa dilakukan sehingga cita-cita pemerintah provinsi dalam mewujudkan satu gedung Expo yang kemudian niat baik dilanjutkan oleh pemerintah kabupaten. Hanya sayangnya kalau secara fisik kita lihat anggaran 30 miliar seharusnya bangunan tersebut sudah selesai. Semua para ahli-ahli konstruksi, para perencana, para arsitek menyatakan bahwa anggaran itu 30 miliar harus selesai. Sayangnya tidak bisa menyelesaikan anggaran yang dimaksud. Yang kita maksudkan adalah bahwa ketika kita melihat bagaimana fungsionalisasi sebuah program, maka fungsionalisasi itu disitulah kita lihat aspek-aspek pengawasan, dan penting untuk kita lakukan bahwa anggaran ternyata kalau demikian kita tidak melakukan efisiensi di Kabupaten Buton. Saya kira itu yang sangat kita sayangkan. Cukup, terima kasih. Cukup, harap tenang. Selanjutnya paslon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Anda memiliki waktu 1,5 menit untuk menanggapi kembali. Silakan. Terima kasih. Saya kira ini soal konstruksi berpikir yang benar saja. Bahwa niat baik dari pemerintah daerah menyelesaikan itu, tetapi sayangnya tidak bisa di dalam satu tahap sekaligus. Dan secara teknis itu ada direktur teknis, ada pejabat teknis yang merancang bagaimana supaya gedung itu kemudian bisa termanfaatkan. Jadi seorang kepala daerah itu juga bisa memaksakan. Lalu kalau misalnya pendapatan kita yang terbatas, kita oper semua ke sana, bagaimana dengan sektor pertanian, bagaimana dengan pendidikan, bagaimana dengan kesehatan, yang juga sama-sama kita bangun. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi di zaman Pak Ali Mazi. Kami sudah sampaikan, ini jika selesai anggaran ini, gedung ini membutuhkan anggaran sekian. Tapi sampai juga berakhir, itu juga tidak mendapat respon, sehingga kemudian pada saat Pekan Olahraga Provinsi, kita berharap anggaran itu sudah bisa selesaikan. Ternyata direncanakan 2017, itu pada 2022 itu sudah terjadi juga kenaikan harga-harga yang di luar kontrol pemerintah daerah. Dan kita tetap menyesuaikan sesuai dengan arah BPK sampai pada saat itu telah diaudit dan sesuai anggaran, maka dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, waktu habis. Terima kasih paslon 2 dan 5. Terima kasih. Kami persilakan untuk paslon 5 duduk kembali.